Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Yuni Widya Indah Hamzah dengan NIM 2021 110800. Saya mahasiswi dari Universitas Flores, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora. Di video kali ini, saya akan menjelaskan fakta hukum mengenai kasus pelanggaran kontrak kerjasama antar perusahaan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Hukum dosen pengampu Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, Sarjana Filsafat Magister Humaniora. Sesuai perkenalan saya di awal, di sini saya mengangkat fakta hukum mengenai pelanggaran kontrak kerjasama antar perusahaan. Saya mengangkat perusahaan PT Alfa dan PT Beta, di mana PT Alfa ini menggugat PT Beta atas dugaan wan prestasi dalam pelaksanaan kontrak kerjasama distribusi barang elektronik. PT Alfa mengklaim bahwa PT Beta tidak memenuhi target pengiriman barang sebagaimana yang tercantum dalam kontrak. Kasus ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Februari tahun 2023. Analisis kasus ini menurut unsur 5W+1H. Peristiwa hukum ini adalah kasus wan prestasi atau ingkar janji yang terjadi karena PT Beta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam kontrak kerjasama. Kontrak tersebut mengatur pengiriman barang elektronik dalam jumlah tertentu ke wilayah tertentu dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, PT Alfa ini menilai kerugian akibat pelanggaran ini mencapai 2 miliar rupiah. Pihak yang terlibat dalam kasus ini, yang pertama PT Alfa. PT Alfa ini sebagai penggugat dan pemilik barang yang dirugikan. Yang kedua PT Beta. PT Beta ini sebagai tergugat yang diduga tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya. Yang ketiga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di sini sebagai institusi yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa ini. Kontrak ini dibuat pada tanggal 1 November tahun 2022 dengan durasi 3 bulan hingga 31 Januari 2023. Dugaan wan prestasi terjadi selama Desember tahun 2022 hingga Januari tahun 2023. Gugatan ini diajukan pada tanggal 12 Februari 2023. Penandatanganan kontrak ini dilakukan di kantor pusat PT Alfa di Jakarta. Pengadilan yang menangani kasus ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PT Beta diduga melanggar kontrak karena gagal mengirim barang elektronik sesuai jadwal dan jumlah yang telah disepakati. Dengan alasan karena logistik. Alasan kendala logistik, PT Alfa ini menganggap alasan ini tidak valid karena PT Beta telah dinyatakan kesiapan saat kontrak ditandatangani. PT Alfa mengajukan gugatan melalui pengacara dengan tuntutan ganti rugi material sebesar 2 miliar rupiah dalam proses persidangan. PT Beta menyatakan bahwa keterlambatan pengiriman disebabkan gangguan distribusi akibat bencana alam. Nah, pengadilan akan memeriksa fakta, bukti, dan saksi untuk menentukan ada atau tidaknya wan prestasi. Kita masuk ke keterkaitannya dengan aliran hukum. Keterkaitannya dengan aliran hukum. Dalam fakta hukum ini relevan dengan aliran positivisme. Karena penyelesaian sengketa didasarkan pada aturan yang formal yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1243 yang menjelaskan tentang ganti rugi akibat wan prestasi. Pengadilan mengajukan dokumen kontrak, bukti, dan peraturan tertulis sebagai dasar pertimbangan. Berikut pendapat para ahli mengenai aliran positivisme terkait dengan fakta hukum ini. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma yang bersifat hierarkis dan diterapkan secara objektif berdasarkan aturan yang ada. Dalam kasus ini, hakim hanya akan memeriksa apakah tindakan PT Beta melanggar ketentuan kontrak berdasarkan KUH Perdata tanpa mempertimbangkan faktor moralitas atau kepentingan lain. Menurut John Austin ini adalah salah satu pelopor aliran positivisme, berpendapat bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat, the command of the sovereigns. Dalam konteks fakta hukum di atas, hukum kontrak seperti yang diatur dalam KUH Perdata dipandang sebagai perintah yang mengikat kedua belah pihak antara PT Alfa dan PT Beta. Ketidakpatuhan terhadap perintah ini dapat menimbulkan sanksi yang ditentukan oleh penguasa, yaitu melalui lembaga peradilan.
Pendapat ini menggarisbawahi bahwa hubungan hukum antara PT Alfa dan PT Beta harus didasarkan sepenuhnya pada peraturan tertulis yang berlaku, seperti kontrak yang ditentukan dalam KUH Perdata. Pendapat yang ketiga menurut Jeremy Bentham. Bentham ini sebagai pendukung utilitarianisme dalam hukum positif, menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat dalam konteks ini. Hukum kontrak ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan hukum, terlebih dalam hubungan bisnis. Pelanggaran kontrak seperti kasus PT Beta dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan kepercayaan dalam dunia usaha. Perspektif Bentham menyoroti pentingnya penegakan hukum kontrak untuk menjaga tatanan ekonomi. Gugatan yang diajukan oleh PT Alfa merupakan upaya menegakkan manfaat tersebut melalui jalur hukum formal. Pendapat yang berikut menurut Oliver Wendell Holmes Jr. Holmes mengajukan konsep debatment theory, di mana hukum dipahami dari sudut pandang orang lain yang ingin melanggar aturan. Menurut Holmes, hukum harus bersifat prediktif dan berorientasi pada konsekuensi. Dalam kasus ini, PT Beta sebagai pihak yang melanggar kontrak harus memahami konsekuensi hukumnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1243, yaitu kewajiban membayar ganti kerugian. Pendapat Holmes menggarisbawahi bahwa hukum kontrak harus memberikan sanksi yang jelas dan dapat diprediksi bagi pelanggar, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, pada kasus ini juga memiliki keterkaitan dengan aliran hukum sosiologis, karena melibatkan dampak sosial dari pelanggaran kontrak terhadap perusahaan dan pihak-pihak yang terkait. Aliran sosiologis menekankan pada hukum yang hidup di masyarakat atau living law. Pendapat ahli tentang sosiologis menurut Eugen Ehrlich, hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, hakim dapat mempertimbangkan dampak wan prestasi terhadap kesejahteraan ekonomi kedua belah pihak. Pendapat para ahli di atas memperkuat bahwa penyelesaian sengketa dalam fakta hukum ini terkait dengan wan prestasi kontrak kerjasama antara PT Alfa dan PT Beta mencerminkan aliran positivisme hukum. Dalam pendekatan ini, hukum dilihat sebagai sistem norma yang tertulis, seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penegakan hukum bertumpu pada prosedur yang formal, tanpa mempertimbangkan aspek moral atau kepentingan subjektif. Hakim ini hanya bertugas untuk menegakkan aturan yang berlaku secara objektif. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam hubungan kontraktual dan mendukung stabilitas dalam dunia usaha. Kasus ini menunjukkan penerapan hukum kontrak di Indonesia yang berlandaskan pada aliran positivisme dengan penekanan pada aturan yang tertulis. Seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1238 dan pasal 1243. Penyelesaian kasus ini juga membutuhkan pendekatan secara sosiologis untuk memahami dampak sosial dan ekonomi dari sengketa tersebut, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.